What is up everybody, welcome back again to Stardust Stream. Dan kali ini kita akan kembali membahas Elia Romulus. Cuman ini adalah salah satu minor detail yang sayangnya jujur gue miss pada saat nonton filmnya, karena udah termakan oleh ekspektasi apa yang akan terjadi di second act maupun third act dari filmnya. Jadi untuk adegan di first act ini beneran underrated banget. Gue yakin buat lu pada gak ada yang sama sekali. Tapi tenang aja, di sini gue bakal bahas. Dan ini bakal bikin kalian mungkin mind blowing dikit. Mungkin, mudah-mudahan. Karena yang akan gue bahas adalah karakter manusia. Biasanya pada tidak tertarik. Cuman ya udah kita bahas aja. Kita coba bahas ya. Yaitu mengenai Rain di adegan awal setelah title card. Itu jujur pertama gue nonton adegan itu, ya gue nonton, gue lihat scene-nya, it's a normal scene, dan gue mikirnya, oke, ini mimpi dari Rain, dimana dia bisa ke planet Tivaga untuk melihat matahari yang indah. Awalnya gue mikir begitu pada saat di bioskop, karena setelah dari adegan itu langsung di-cut ke adegan dia bangun tidur dengan lampu merah semua. Jadi bener-bener kayak, oh berarti dia itu mimpi ngeliat matahari. Karena kan memang mimpi dia mau ngeliat matahari. But kalau kalian logis dikit ya, bagaimana caranya Rain bisa tahu bentuk matahari atau cahaya matahari? Di mimpinya hanya bermodalkan mimpi. Gimana caranya dia bisa memvisualisasikannya? Padahal di kenyataan itu dia belum pernah ngeliat matahari atau belum pernah melihat planetnya itu disinari oleh matahari. Tapi bagaimana dia bisa memvisualisasikan? Karena gini, pada dasarnya mimpi yang kalian lihat itu adalah cerminan dari apa yang sudah kalian jalani di kehidupan nyata. Itu setahu gua. Cuma bedanya versi modifikasi atau versi yang memang lebih abstrak aja. Contoh, kalau kalian mimpi jatuh ke jurang, otomatis di kehidupan nyata minimal kalian pernah ada di atas bukit atau di dataran tinggi, sehingga kalian ketika ngeliat ke bawah, oh seperti ini loh bentuk dataran rendah, seperti ini loh bentuk yang namanya jurang. Kira-kira seperti itu. Tapi memang abstrak aja, tiba-tiba kalian jatuh ke jurang. Di bawah jurang ada lava, tapi kalian tahu bentuk lava seperti apa. Kalian udah pernah lihat gitu loh. Walaupun memang lava yang kalian lihat bukan lava yang sebenarnya, lebih ke gumpalan api yang kayak di gimana gue bilangnya, kayak di film Terminator 2. Kira-kira seperti itu kan. Terus juga mungkin kalian lihatnya dari film doang atau lihat dari pemberitaan di TV. Jadi visualisasi kayak dari situ. Nah, kalau Rain ini kasusnya ketika orang-orang atau semua menganggapnya ini mimpi, dia kan belum pernah ngeliat matahari coy. Dan pertama kali dia ngeliat matahari akhirnya setelah dia kabur dari planet Jackson 8 kan. Dia kabur lewat pesawat Corbellon 4 sama kru yang lainnya. Nah di atas orbit baru dia bisa melihat matahari. Itu pertama kali banget dia melihat matahari. Makanya lihat ekspresinya itu gak bisa bohong. Tapi dia tahu ada sesuatu yang namanya matahari. Kalau dia bilang bohong, ini kan dia tahu kok namanya matahari, buktinya dia bisa tahu Yuvago itu mataharinya bagus sih. Oke, gini. Oke lah, dia dapat visualisasi dari buku, kalau nggak salah dari bapaknya ya. Dia dapat visualisasi dari buku atau dari gambar. Cuman kan untuk memvisualisasikannya bener-bener kayak dibikin mimpi itu kan, itu adalah hal yang sulit, malah ke arah mustahil. Karena dia belum pernah melihat sama sekali, dia hanya melihat dari gambar. Karena tadi kan gue sempat bilang kalian bisa aja ngelihat lava dari TV. Tapi kalian bisa memvisualisasikannya lewat mimpi. Cuman kan yang ada di TV itu kan gerak, visual yang memang baik dan bagus ya. Kalau misalkan gambar doang, pasti yang kalian lihat di mimpi kalian ya isinya abstrak gambar doang. Sedangkan ini adegannya dikasih lihat full, beneran si Rain itu berada atau disinari oleh matahari di planet Tivaga. Bahkan dia bisa tahu bentukan planet Tivaga seperti apa. Itu kan gak logis, bener-bener gak logis. Kalau dia bilang, nah enggak itu siapa aja tuh, bisa aja itu juga planet random dia yang memvisualisasikan planet indah seperti apa. No, itu planet Tivaga itu beneran. Memang ada
data booknya. Nah, jadi menurut gua bahkan yang terjadi pada Rain di awal film setelah title card itu adalah kenyataan. Tepatnya setelah filmnya berakhir dan setelah 9 tahun. Jadi dia berhasil nyampe ke planet Yevaga. Karena kalau kalian perhatikan juga di title card itu mundur loh tulisannya. Alien Romulus, kayaknya kalau nggak salah ketika Romulusnya muncul ya, itu tulisan aliennya hilang, sisa kode doang kayak garis-garis doang. Nah, jadi dari title card-nya bisa dibilang ini mundur cuy. Sifatnya ini mundur. Nah, jadi ketika adegan selanjutnya itu menunjukkan Rain yang memang sedang disinari oleh matahari, itu kan kayak damn, ini ternyata dia hanya mengingat kejadian yang dia lalui untuk bisa mencapai planet tersebut. Make sense gak sih? Jadi kayak gini loh. Di adegan itu memang sangat singkat ya. Shotnya dari belakang, terus tiba-tiba muter pin ke muka dia. Dan itu dia full merem loh. Dia gak melek sama sekali, dia merem. Jadi dia kayak sedang menikmati plus mengingat sesuatu yang bisa dibilang itu traumanya dia lah. Dan dia mengingat itu bahkan lumayan jauh loh dari awal bangun tidur. Jadi memang ingatannya Ren ini gue bilang oke, lumayan bagus ya, dia bisa memvisualisasikan ingatannya sejauh itu. Jadi semua yang kita tonton dari awal sampai akhir ya itu adalah kisahnya Rain sebelum dia nyampe di planet Yevaga, dan ternyata dia berhasil. Dia berhasil, dia menjadi salah satu final girl atau bisa dibilang satu-satunya final girl yang mencapai tujuannya di Alien franchise. Karena kalau kita breakdown, Ripley mati di Alien 3. Yang dia ada di Alien Resurrection itu bukan Ripley yang sebenarnya, itu clone. Walaupun dia mendapatkan ingatannya kembali dan berhasil ke bumi, but it's a clone. Cuman dapat ingatannya balik aja. Terus Elizabeth Shaw mati di Alien Covenant. Terus Daniels itu udah jelas banget dia bakal mati di tangan David, cuma nggak tahu diapain. Alien vs Predator nggak bisa kita hitung, tapi memang Alien vs Predator itu dua-duanya itu final girl-nya selamat semua. Beruntungnya itu. Jadi kalau karena dia nggak canon ya di franchise Alien, jadi yang kita hitung ya film Alien aja, yang totalnya ada 7 film. Dan dia berhasil. Rain ini menjadi salah satu yang berhasil. Dan mungkin maksudnya Fede Alvarez menunjukkan scene ini yaitu menjadi dua interpretasi. Satu yang memang lurus-lurus saja linear, di mana kita berpikir kalau Rain itu memang sedang bermimpi, dia melihat matahari. Terus yang kita lihat selanjutnya sampai akhir film itu adalah kejadian yang memang lurus saja. Atau kemungkinan kedua, semua perjalanan yang kita nonton dari awal sampai akhir film setelah adegan Rain itu melihat matahari itu adalah adegan flashback. Jadi menurut kalian gimana? Kalau menurut gue sih, gue lebih make sense ke yang kedua. Dan gue sangat-sangat fine apabila yang kemungkinan kedua ini dikonfirm. Dan gue belum tahu apakah ini beneran udah dikonfirm atau belum. Karena setahu gue belum pernah ada yang ngomongin. Sekalipun ada konten alur cerita, ya lu tahu konten alur cerita itu kadang brain rot ya. Mereka nggak nonton asal ceritain tapi nggak put to the detail banget. Jadi ya mereka mungkin lebih mostly bilangnya ya mimpi, itu ada yang mimpi. Karena jujur lebih make sense-nya kalau pertama kali nonton itu mimpi. Ini gue ketika ingat lagi, iya ya kan ada adegan itu minor, terus kenapa dikasih lihat kalau misalkan itu nggak guna? Ini film alien, bukannya film kita pengen mencapai atau melihat matahari, romansa atau slice of life. Bukan, ini film alien horror cuy. Tapi kenapa ada adegan itu di awal, adegan warm heart, di mana kita dikasih lihat oh begini loh suasana damai di dunia yang kita inginkan, atau bisa dibilang paradise kita sendiri. Kenapa adegan ini bisa ada?
Oke, gue semakin merinding karena memang ini menjadi salah satu fondasi yang bagus untuk kedepannya, di mana Rain bisa menjadi assembly karakter, salah satu assembly karakter mungkin along with Ripley 8 dan juga tim Alien Resurrection yang berhasil selamat kalau misalkan mau dibikin kelanjutannya, dan mungkin dia juga bisa encounter with David. We don't know, cuman ya kalau misalkan memang Rain itu yang dipakai adalah kemungkinan kedua, ya congratulations, karena akhirnya ada final girl yang berhasil selamat dan mencapai tujuannya, walaupun memang di pesawatnya itu masih banyak hal yang bisa dieksplor. Contoh itu kita masih ada Andy, belum tahu diperbaiki atau enggak, dan dia nggak ada di adegan itu, dan memang paralelnya dibuat make sense kan ketika di akhir film Andy memang nggak ada. Andy memang diceritainnya mati dalam tanda kutip, jadi dia perlu perbaikan lagi, perlu perbaikan lanjutan. Dan juga compound Z01 yang memang Rain tidak mengerti apa-apa, tipikal remaja, dan dia bakal membiarkan hal itu ya. Jadi obat atau virus yang bisa mengakibatkan pandemi ada di tangan seorang remaja yang hanya ingin mencapai kedamaian atau mencapai paradise sendiri di planet yang dia inginkan. Dan dia membawa alat yang bisa memusnahkan satu planet, ibaratnya seperti itu, di tangan dia. Cuman dia lebih memilih, bernyantai aja lah di planet Ivaga tanpa mencoba hal-hal aneh. Karena Rain tidak bisa dibilang mencoba hal aneh lagi. Dia udah melihat semua hal aneh cuy. Satu, dia melihat facehugger, dia melihat chestburster, dia encounter with facehugger, dia encounter with xenomorph, dia encounter lagi with darah xenomorph yang acid mampus, dia encounter lagi with Kay yang memang udah disuntik compound Z01, dan dia encounter lagi with offspring. Jadi apa yang harus dia coba? Dia udah tahu semuanya, dan walaupun dia membawa senjata pemusnah massal atau obat atau virus yang bisa mengakibatkan pandemi di pesawatnya, dia bodo amat. Ibaratnya ngapain gue kayak orang tolol nge-injek ke diri gue sendiri, bermutasi kagak, mati iya, bikin petaka iya, lebih baik dia mati damai di planet itu. Dengan apa? Dengan diselimuti oleh hangatnya matahari yang indah, yang bisa meningkatkan kesehatannya juga. Jadi memang ini paralel yang lumayan bagus ya, dimana sesuatu yang alami itu memang pasti bagus. Tapi sesuatu yang buatan manusia atau di-engineer oleh sesuatu atau sosok atau makhluk atau anything, pokoknya sesuatu yang di-engineer itu tidak akan long last. Karena matahari itu udah bermiliar tahun. Ya ini kalau gua salah koreksi ya. Miliaran tahun matahari itu hitungannya. Sekali lagi koreksi karena gua malas research untuk umur matahari berapa. But apa yang dibuat manusia itu malah bisa mengakibatkan kehancuran satu planet dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kejadiannya ada di Black Goo. Jadi ketika Rain memilih jalan ini, jalan dimana kalau misalkan dia pakai kemungkinan kedua, sekali lagi dia memilih untuk stay di planet Ivaga, diselimuti matahari, dan dia memperbaiki Andy, dan bersama-sama dengan Andy hidup sampai Rain akhirnya mati. Itu akhirnya indah. Dan please banget gak usah dibuat filmnya, oke? Karena jadi nanti film romansa ala-ala. Karena ya gue nggak berharap ada film romansa Andy dan juga Rain. Cuma kan memang hubungan mereka lebih ke saudara. Cuman jangan sampai endingnya udah bagus nih dirusak oleh keegoisan dari komite atau sutradara. Nggak mungkin, karena sutradaranya pun udah bilang ya, this is a complete movie, this is complete film, udah satu aja, nggak ada. Kalau mau bilang kelanjutan boleh, tapi explore yang lain, nggak yang di Rain lagi. Pasti dia panggil aktor lain, mentok-mentok Rain cuma jadi cameo atau gimana, I don't know. Pokoknya memang arc dari Rain itu selesai di film ini, mulai di film ini, selesai di film ini, nggak dilanjutin lagi, nggak kayak Ripley. Karena memang salah satu kesalahan terbesar di franchise Alien itu adalah dengan menggunakan Ripley terus-terusan sampai 4 film. Padahal dia udah cukup di 2 film itu udah perfect abis.
Kenapa di film ketiga dimunculin lagi? Mati pula. Kenapa di film keempat muncul lagi? Klon pula. Ngapain? At least Elizabeth Shaw yang walaupun memang karakternya seperti itu, we know and love. Kalian kan pada suka sama Elizabeth Shaw. Dia masih mempunyai salah satu arc yang bagus, cuma memang dirusak di Alien Covenant. Udah karakter manusia bodoh-bodoh, karakter yang harusnya bisa melit mereka yaitu Elizabeth Shaw disingkirin ya. Sebenarnya antara bagus dan enggak sih, karena Elizabeth Shaw diselamatkan oleh para kebodohan orang-orang ini, jadi dibikin mampus duluan aja gak apa-apa. Cuman ya begitulah. Untuk Daniels, aduh tolong apa itu, gue males banget ngebahas dia. Dia bagus sebenarnya, jujur aja keren. Dia tuh strong female karakter, cuman karena suaminya atau pacarnya meninggal duluan di awal gara-gara cryosleep yang kebakar jadi gosong, dia jadi kayak sad girl abis-abisan dari awal sampai akhir film. Itu yang bikin males. Sedangkan di deleted scene atau di prolog ya, itu dia ceria abis, itu strong female karakter. Jadi dia kayak Ripley banget begitu di Alien 1979. Cuman gara-gara insiden kebakaran di cryosleep segala jadi begitu sad girl terus sampai abis, bosenin banget ya. Mending Rain. Orang pada sebel sama Rain. Memang katanya Rain ini terlalu datar lah, mungkin kurang bisa acting lah si Kelly Spenny, atau kurang badass lah. Karena kalau menurut gue mah fine aja, karena kan satu dia masih remaja di filmnya, kedua gini, dia nggak bisa menjadi mukanya kayak Ripley atau kayak Daniels dong, atau kayak Elizabeth Shaw nggak bisa dihitung badass sih hitungannya. Cuman dia nggak bisa dibuat sebadass itu dari fisik, karena dia tuh mukanya terlalu cakep, dia tuh mukanya terlalu cantik untuk bisa badass. Cuman ketika dia dipaksa dengan situasi, dengan environment shootingnya juga bagus, editing BM facingnya juga bagus, dia bisa kok menjadi karakter yang memang badass abis. Kan terbukti dia melawan Offspring itu salah satu yang terbaik menurut gua. Dan dia encounter dengan Xenomorph itu juga walaupun plot armor, cuman itu salah satu yang bikin gue merinding juga, kayak wah ini anak berani juga nih walaupun teriak, cuman gutsnya itu ada gitu, beraninya itu kelihatan banget gitu. Kalau begitu segini dulu untuk video kali ini, pembahasan mengenai apakah adegan singkat di awal film Alien Romulus, tepatnya setelah title card, itu adalah mimpi atau adalah flashback. Gua butuh banget pendapat kalian, gue butuh banget spekulasi kalian. Silakan taruh di kolom komentar, karena ini akan sangat baik untuk didiskusikan. Karena kali ini di video ini kita beneran punya dua pendapat yang memang bisa banget untuk didiskusikan. Karena di filmnya pun tidak dijelaskan atau belum ada konfirmasi resmi. Karena kalau beberapa hal, contohnya kayak Android Rogue yang memang mirip S, itu kan udah dijelasin practical effect dan juga kenapa bisa muncul lagi. Itu kan udah dijelasin, udah dikonfirm sama Fede Alvarez. Sedangkan adegan ini bahkan YouTuber luar tuh gak ngebahas. Ya mereka sibuk nyontek video engineer gue, karena domain video gue ternyata di reach sama orang Amerika dan Jepang. Ya udahlah kalau gitu, see you guys on the next video.